الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون فيا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وقال رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ikhwatul iman rahimakumullah. Tiada kata mutaya mutiara di siang hari ini melainkan kata puja dan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya senantiasa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampailah kita untuk bersyukur di rumah Allah
Tak lain dan tak bukan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita keluar dari majlis ini melainkan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat kita diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan paduka alam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta kita pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajaran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membuktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kelak di yaumil kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah ikhwan rahimakumullah, hadirin yang rahim, al-fakir berwasiat untuk diri pribadi, khatib dan umumnya para jamaah. Yuk sama-sama senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa inilah modal manusia akan mencapai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan rahimakumullah, tak terasa kita sudah berada di hari kedua di bulan Dzulhijjah, yang mana sama-sama kita ketahui bahwasanya saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berbondong-bondong mengelilingi Ka'bah Baitullah. Dan mereka berkumpul bersama-sama saudara. Mereka sudah tidak melihat kulit dan warna dan bahasa apapun saudara. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua sama. Tak ada terkecuali saudara. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua adalah sama. Ada pangkat dan jabatan harta saudara. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil manusia untuk berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan berlindanglah air mata kita saudara di saat kita berada di depan Baitullah, apalagi lagi kita berada di makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan saudara kita menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwan rahimakumullah, di dalam bulan Dzulhijjah kita sama-sama mengetahui ada satu sejarah yang sangat amat luar biasa yang menjadi momentum di hari raya Idul Adha, di mana Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam saudara diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran dan ketabahannya. Bahkan Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan dan ketakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah Nabi Allah Ibrahim berucap kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakanlah aku anak yang saleh. Doa tersebut saudara dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Allah Ibrahim berucap saudara bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan aku keturunan yang saleh, maka aku akan korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Nabi Allah Ibrahim saudara dites ujian dan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa hebatnya Nabi Allah Ibrahim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Allah Ismail bertumbuh dengan dewasa saudara, Allah menangkap janjinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam saudara. Dan Allah memanggil Nabi Allah Ismail. Dan yang hebatnya lagi saudara, jawaban seorang anak muda yang sudah bertumbuh dewasa, yang pada saat ini mungkin anak-anak kita sedang-sedangnya bersenang-senang
menghidupi di dunia ini saudara. Namun Nabi Allah Ismail saudara diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itulah Nabi Allah Ibrahim membawa anaknya, putranya yang bernama Nabi Allah Ismail, dan digeletakkanlah Nabi Allah Ismail saudara. Dan ketika ingin disembelih Nabi Allah Ismail, Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, "Wahai Jibril, engkau gantikan Ismail dan kau ambil domba yang paling hebat di surga." Ternyata saudara, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seekor domba yang sangat luar biasa. Dan ternyata domba ini telah dipanggil oleh Habil dan Qabil saudara. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya yang senantiasa mereka mampu untuk berkorban, namun mereka tidak mau berkorban. Ketika mereka diuji dengan hartanya, dengan jabatan pangkatannya saudara, terkadang mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hebatnya lagi saudara, pada saat ini saudara, kita lihat di kalangan kita saudara, mereka tidak mau berkorban, mereka tidak mau memberikan rezekinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dibagikan daging hewan kurbannya, mereka protes pada panitia saudara. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik saudara. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita saudara, jikalau kita mampu namun kita tidak mau berkorban, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan space saudara di hari raya Tashriqnya saudara, namun mereka tidak mau berkorban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih salah satu, mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani saudara. Sedangkan di dalam Al-Qur'an kan sudah jelas, "Fasholli li rabbika wanhar", dirikan salat, tunaikan kurban. Namun kita enggan untuk berkurban saudara. Dan yang hebatnya lagi, ketika kita memberi hewan kurban kepada panitia, kita masih mengambil bagian, sedangkan hewan kurban sudah diserahkan ke panitia. Memang benar saudara, kita disunahkan untuk memakan hewan kurban kita saudara, namun jangan banyak-banyak saudara. Apalagi kita berkurban untuk orang yang meninggal saudara, kita meminta bagian haram hukumnya saudara. Dan terkadang di panitia bingung, kulit ingin diapakan. Dan di dalam ilmu fikih saudara, kulit bisa diganti dengan uang saudara, namun tidak boleh dimasukkan dalam khas infak untuk masjid. Masjid tidak berkurban saudara, namun kita harus membagikan duit tersebut hasil dari kulit kepada fakir miskin saudara. Itu yang lebih afdal saudara. Dan jangan sekali-kali kita memperjualbelikan hewan kurban, daging hewan kurban haram hukumnya saudara. Anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat betapa hebatnya Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail. Ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memberi, bukan mengambil hak lagi haknya saudara, namun mereka memberi. Dan kita dapat pelajaran di hari Jumat ini saudara. Yang pertama, betapa indahnya keluarga Nabi Allah Ibrahim, ketaatan Nabi Allah Ibrahim bersama keluarganya saudara. Seorang bapak yang mengajarkan kesolehan dan ketabahan dan ketaatannya kepada seorang anak. Dan betapa hebatnya seorang anak menjadi anak yang soleh ketika mereka diberikan amanah Allah Subhanahu wa taala, mereka melaksanakan. Betapa hebatnya seorang ibu yang melahirkan, namun mereka berkorban untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur yang berkah dan umur yang bermanfaat untuk diri kita. Barakallahu lakum. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qarib mujibud da'wat ya qadir hajat wastaminu wal ghafur.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'uusan rahmatan lil 'alamin la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun fa ya ayyuhan nas أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمره وسلام الملائكة حجب كرسي. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وبقي الصحابة والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات وإياك الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدي وارحمهما كما ربنا صغارا. رب هب لي من الصالحين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua hamba, ya Allah. Jikalau kedua orang tua hamba sudah tiada, ya Allah, jadikanlah makamnya Allah min ghadil jannah, ya Allah. Jikalau kedua orang tua kami masih ada, ya Allah, panjangkan umurnya, ya Allah, berkahkan umurnya, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa hamba, ya Allah, dosa istri hamba, ya Allah, dosa anak-anak hamba, ya Allah. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk berziarah ke makam Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk berziarah ke makam Nabi-Mu, ya Allah. Rabbana arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'ana wa minkal ijabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa yanha 'anil munkari wa la dhikrullahi akbar wa